Di mana tadi saudara-saudaraku judul daripada khotbah firman Tuhan kita pelajari yang dikatakan itu part 1. Saat ini kembali kita kerana firman Tuhan belajar dan belajar menguatkan menghadapi gelora dunia menjelang akhir zaman ini. Ini part 2 saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku dengan saya kita sama-sama belajar. Kita semua sama-sama belajar. Di sini tidak ada yang pandai, tidak ada yang senior. Enggak, kita semua hamba pelayan Tuhan, domba jemaat daripada Allah yang menonton video ini kita belajar bersama. Dan tidak ada kepentingan pribadi, bagaimana kita belajar bersama, memahami untuk menghadapi suasana gelora dunia, kekuatan kuasa kegelapan menjelang hari-hari terakhir ini. Di mana tadi firman Tuhan dikatakan bagaimana kita punya cara memperlengkapi rohani tentang jalan kebenaran daripada Allah. Sebelum kita masuk ke ranah firman Tuhan, terlebih dahulu kita menunduk diri berdoa dengan tuntunan Roh Kudus. Meminta kepada Tuhan roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Mari kita menunduk diri. Terpujilah nama Tuhan kami dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena keilahian mujizat keajaiban yang nyata kami percaya mengajari kami Bapa, hikmat pengertian pengajaran daripada Allah sendiri dari tempat yang maha tinggi. Jauhkan hikmat dunia dari kami berbicara tentang kebenaran daripada Allah. Oleh keajaiban ilahi-Mu Bapa kami percaya mengajari kami. Dan ampuni segala noda dan dosa kami yang tidak luput segala kekurangan dan kesalahan dosa dapat daripada Tuhan. Sama kuatkan kami Bapa, orang-orang semakin percaya kepada Tuhan. Bimbing kami, bungkus kami, gendong kami Bapa. Jamah kami semua. Cukup segala biaya beban hidup kami, jangan biarkan kami kelaparan. Karena Engkau yang tahu apa yang terjadi saat ini. Tetapi kami percaya bagimu tiada mustahil. Cukup segala beban kami. Tuhan, mendengarlah Engkau dan melihat atas segala permohonan dan ibadah saat ini belajar firman-Mu. Dan barang siapa ya Bapa yang mendengar video ini, jamahan tangan-Mu terjadi. Hikmatilah kami semua Tuhan. Apapun dalam kehidupan kami ini. Sebab kami semua sesaat nanti Tuhan berkehendak akan Tuhan panggil menghadap tata panggilan-Mu dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan dosa dan dosa kami di hadapan Tuhan. Dan ampunilah sebelum sesudahnya kepada Engkau ya Tuhan dalam kesalahan kami di depan Tuhan. Dan kuatkanlah kami. Kami berdoa dengan nama Roh Kudus, hikmat karunia daripada Tuhan. Bimbingan keajaiban mujizat daripada Allah. Pribadi aku Bapa, kuatkan aku, jangan biarkan aku terpisah di dalam kebenaran Tuhan. Cukupkan bebanku semua Bapa sesuai kehendak rencana daripada Allah. Bapa yang baik, hikmat-Mu lah berbicara dalam belajar firman pada saat ini. Hanya di dalam Bapa, Putra, Kudus kami belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus. Baik, haleluya. Amin. Kita udah berdua tadi minta roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Di mana firman ini mengingatkan kita semua yang mendengar video ini. Di sini saya buat tidak ada kepentingan pribadi. Supaya aku hebat dilihat orang. Supaya tenar nama saya. Tidak, karena Tuhan tidak. Bukan itu Tuhan butuhkan. Hati kita sendiri yang benar datang kepada Tuhan, belajar dan belajar. Banggakanlah Tuhan, muliakanlah nama Tuhan. Siarkanlah keajaiban, kemuliaan daripada Allah Yesus Kristus. Jangan puji diri, puji Tuhanlah. Dan barang siapapun yang menonton video ini. Di mana tadi dikatakan menjelang hari terakhir kita sudah memahami. Enggak semudah itu menegakkan kebenaran di bawah kolong langit dan di atas bumi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bagi orang yang percaya kepada Yesus seperti kita yang percaya kepada Yesus. Ada pesan-pesan daripada Allah tentang naungan firman-Nya, perkataannya supaya kita kuat menghadapi gelora dunia ini. Lihat sekarang apa yang terjadi. Penting ada pemahaman. Percayalah.
apapun harta yang kita miliki di bawah kolong langit dan di atas bumi ini memang benar, bukan tidak, kita butuh. Butuh kok. Setiap umat manusia harus membutuhkan dalam kehidupan di bawah kolong langit dan di atas bumi. Tetapi penting kita pahami, di saat Tuhan memanggil kita menghadap tata panggilan daripada Allah, yang dikatakan maut kematian yang memisahkan, bahwa harta dunia kita miliki itu tidak bisa kita bawa, saudara-saudara. Di saat hidup kita lah hanya semata dunia melihat. Ini penting kita pahami. Tetapi Tuhan Allah berkata, selalu mengucap syukur kepada Dia apa yang kita miliki di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Tetaplah berseru kepada Tuhan dan mengucap syukurlah segala lawatannya. Percayalah saudara. Di saat Tuhan memisahkan roh kita dari tubuh kita yang dikatakan maut kematian, siapapun tidak, satu pun tidak bisa menghambat, satu pun tidak ada yang bisa menghalangi. Apakah dunia ini kita bawa? Apakah milik kita bawa dalam kematian? Tidak. Hanya kita bawa pertanggungjawaban perbuatan kita di bawah kolong langit di atas bumi ini selama dalam hidup. Tetapi Tuhan berkata, mengingat suasana akhir zaman, begitu bergejolaknya kuasa kegelapan, Tuhan mengingatkan kita dalam firman-Nya, perlengkapilah rohanimu. Belajarlah dalam firman-Ku, mengucap syukurlah segala lawatannya. Itu penting kita pahami, saudara-saudariku. Di sini tertulis, saudaraku, supaya kita memahami, supaya kita belajar bersama. Efesus 6, Efesus pasal yang 6, ayat 10. Hanya 2 ayat mungkin harus kita pahami. Efesus 6 ayat 10, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan atau pemerintah-pemerintah kegelapan, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Di mana menjelang akhir zaman ini, yang tertera firman Tuhan berkata, bagaimana kita menghadapi tipu daya iblis kuasa dunia ini saat ini. Tetapi Tuhan Allah berkata, perlengkapi rohanimu. Perlengkapilah senjata Allah, firman Tuhan melawan menghadapi itu sekalipun sulit dan susah. Sekalipun kita belum sempurna di hadapan daripada Allah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, menghadapi segala sesuatu perbuatan kuasa kegelapan, persenjatailah firman Allah. Pengertian firman Allah, mari belajar demi belajar, mentaati, berdoa kepada Tuhan, berseru berserah, dan mengucap syukur segala penyertaan pertolongan daripada Allah yang menguatkan kita menjelang hari-hari terakhir ini. Coba lihat gelombang dunia saat ini. Di mana-mana musibah. Di mana-mana masalah. Di mana-mana ada gempa. Bahwa murka Tuhan sudah terurai di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Jadi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, berseru berserahlah kepada Tuhan, penyertaan pertolongan tangannya terjadi bagi kita. Kita tidak tahu sampai kapan gempa itu, masalah itu datang terhadap diri kita. Penting ada pemahaman, saudara-saudariku, bagi kita yang percaya kepada Yesus.
Semakin tingkatkan kerohanian, mempersenjatakan firman Allah, artinya mempersenjatakan firman Allah, percaya kita kepada Yesus. Dalam pernyataan-pernyataan firman-Nya berjalan demi berjalan, sekalipun banyak tantangan, memang tidak semudah itu. Maka firman Tuhan berkata, ikut kebenaran daripada Allah harus siap menderita, siap pikul salib. Penting ada pemahaman datang kepada Tuhan. Jangan hanya ngomong doang. Kita mengaku orang Kristen, kita mengaku datang ke gereja hanya ngomong doang. Tapi pemahaman penentuan untuk melakukan dalam kebenaran itu terkadang kita lupa. Ini penting. Kuasa-kuasa kegelapan saat ini, kuasa kegelapan di udara, seperti tertulis dalam firman Tuhan ini, tipu muslihat iblis melawan darah dan daging, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, artinya kerajaan daripada kuasa kegelapan. Yang dikatakan perbuatan iblis. Sebab itu Allah berkata, persenjatailah firman-Ku. Buatlah senjatamu melawan mereka. Apa yang dikatakan persenjatai firman-Mu? Bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus telah mengutus Roh Kudus-Nya, memberikan kekuatan kita supaya mampu berjalan demi berjalan ikut kebenaran daripada Allah. Karena di bawah kolong langit dan di atas bumi tidak mudah menggerakkan kebenaran. Yang benar pun bisa salah, yang salah bisa yang benar. Itu penting ada pemahaman. Inilah yang dikatakan tipu daya kuasa kegelapan itu. Jadi bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus, mari kita memahami hal ketentuan-ketentuan bagaimana sebenarnya dalam firman-Nya yang dapat kita lakukan menghadapi gelora dunia ini. Karena kita ada keterbatasan hidup di bawah kolong langit dan di atas bumi ini Tuhan berikan. Ada keterbatasan. Tuhan memberikan usia manusia di bawah kolong langit di atas bumi sudah jago 70-80 tahun. Itu masih kata-kata yang Tuhan ulurkan batas kehidupan manusia. Tetapi ada juga manusia tidak umur 70 tahun Tuhan panggil. Remaja, orang tua. Tuhan panggil, hanya Tuhan memberikan limit sebatas terakhir 70-80. Bagaimana kita punya memahami, belajar, mengikuti, taat tentang firman kebenaran Allah. Memang tidak semudah itu. Tidak semudah itu dan tidak segampang itu. Kalau ada mengatakan orang kita Kristen percaya kepada Yesus, mudah, gampang. Boleh mudah dan gampang kalau melakukan hal pernyataan firman daripada Allah. Penuh sukacita. Penting kita memahami di mana orang Kristen berada yang percaya kepada Yesus. Tuhan mengingatkan, persenjatailah firman-Ku, kata Allah. Belajar dan taatlah. Sekalipun tidak semudah itu membalikkan telapak tangan. Jadi mari kita memahami, mencermati tentang firman kebenaran daripada Allah. Betapa baiknya Tuhan Allah Yesus Kristus dalam firman-Nya memperkatakan kepada umat-umat yang percaya kepada Dia. Dia utus Roh Kudus-Nya menguatkan kita. Dia ingatkan kita dengan perkataan firman-Nya.
Karena dia tahu kekuatan kuasa kegelapan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Sebenarnya dunia ini bukan menjadi layak penghuni-penghuni manusia. Dunia ini sebenarnya bukan layak kita huni. Karena dunia ini adalah tempat kuasa kegelapan yang penuh kesengsaraan. Tetapi Tuhan Allah mengingatkan, lawanlah kuasa kegelapan itu. Belajarlah firman-Ku. Perlengkapilah firman Allah menjadi senjatamu melawan tipu daya iblis bujuk rayuan kegelapan. Jangan hanya ngomong doang. Kalau ngomong doang sih gampang. Karena setiap kita ngomong bukan dibayar. Tapi berbicaralah, melakukan belajar kita bersama. Saudara-saudariku dengan saya sama kita belajar. Yang tidak luput segala kelalaian dan dosa di hadapan Tuhan. Karena penuh tantangan demi tantangan kita hadapi perbuatan kuasa kegelapan. Setiap perbuatan kuasa kegelapan menjerat pemikiran manusia, yang menjerat manusia, yang diperalat kuasa kegelapan kita umat yang percaya kepada Tuhan di saat iman kita lemah. Maka firman Tuhan berkata, bukan siapa menjatuhkan imanmu, bukan siapa memojokkan engkau, melainkan orang-orang mengerti kebenaran kata Allah. Tetapi karena dia tidak mengerti firman Tuhan yang sebenarnya, imannya goyah, tertipulasi kuasa kegelapan bujuk rayuan. Di situ kita mau jatuh. Saya pribadi sudah mengalami itu, saudara-saudara. Selalu terus ada goyangan-goyangan kuasa kegelapan. Bahkan orang-orang diperalat kuasa kegelapan untuk menyerang kita supaya jatuh dari jalan kebenaran daripada Allah. Di sini terjadi tipu daya iblis, bujuk rayuan kegelapan. Menjelang akhir hari zaman ini, yang penting kita pahami, berhati-hati tipu daya iblis, bujuk rayuan kegelapan. Bagi kuasa kegelapan ini tidak pandang siapapun. Jemaat Allah, domba Allah, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, diserang habis-habisan kita ini. Supaya terpisah kita dari jalan kebenaran daripada Tuhan. Memang enggak semudah itu. Enggak segampang itu memang. Menegakkan jalan kebenaran itu. Tetapi Tuhan Allah mengingatkan. Berdoalah engkau dengan nama Roh Kudus. Persenjatailah firman-Ku menghadapi mereka. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus pada siang berbagai hari Sabtu ini. Mari kita memahami sebuah firman Tuhan. Berdoalah. Belajarlah mempertahankan iman. Salah satu mempertahankan iman bagi saya tidak tertempuh 100% di dalam Tuhan. Karena kuasa kegelapan selalu manipulasi pemikiran manusia. Tetapi firman Tuhan berkata menolong. Bagaimana kita belajar memberikan kekuatan iman. Sekalipun kadang-kadang ada kelemahan. Tetapi Tuhan Allah berkata dia akan menolong. Dan berdoalah dengan naungan Roh Kudus, kata Tuhan. Yang seiman, sekasih, sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus dimanapun berada. Mari kita pahami bersama ini. Sebab firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Salah satu contoh pengertian daripada kata firman itu. Semua kita memahami tentang Yesus Kristus. Kita tahu kitab. Itu artinya terpanggil. Tetapi mempertahankan di jalan kebenaran pernyataan firman tidak sanggup. Sehingga terpilih sedikit. Yang bagi orang yang mampu mengikuti Tuhan. Jadi program Tuhan mengingatkan kita saat ini bagaimana kita belajar bertahan.
Itu penting ada pemahaman. Supaya kita tidak salah. Berdoalah, belajarlah firman Tuhan. Berikat pinggangkanlah firman Tuhan dalam kebenaran di dalam kehidupan kita. Tapi waspada dan berjaga-jagalah, berdoalah kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan Allah berkata, perkuatlah imanmu. Tetapi ada firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak luput segala dosa. Kenapa firman Tuhan mengatakan ini? Maka firman Tuhan tertulis dalam kitabnya mengatakan kepada kita yang percaya kepada Yesus. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus tahu kekuatan kuasa kegelapan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Manipulasi umat-umatnya percaya kepada dia. Tetapi Tuhan memberikan kasih pengampunan, belajar bertahan dan berdoa. Sebab itu Allah Yesus Kristus, umat-umat percaya kepada dia, terkadang jatuh, tenggelam, dia tuntun, dia bangkitkan, berdiri kembali. Saya selalu jatuh, saudara-saudariku. Saya selalu berbuat padahal mengerti kebenaran Allah. Tapi Tuhan tolong, Tuhan tuntun saya. Supaya aku tetap bertahan. Begitulah kita semua saudara-saudariku dimanapun berada. Mari kita belajar memahami. Lihat gelora dunia. Setiap yang tertulis tercatat dalam firman Tuhan. Menjelang akhir zaman itu akan terjadi semuanya. Dan harus kita lewati. Siapa yang mampu bertahan. Tetapi Tuhan Allah berkata, menjelang akhir zaman berdoalah kau dengan naungan Roh Kudus. Supaya memahami dalam kitab itu tertulis saudara-saudariku. Buka Anda Injil perkataan Allah, kitab Injil di rumah Anda. Buka Yudas 1 ayat 17 sampai terakhir. Anda baca di sana. Supaya kita memahami. Dan barang siapa yang menonton ini. Maka kita orang percaya kepada Yesus. Belajarlah semakin dewasa memahami. Belajarlah kita meningkatkan kedewasaan kita datang kepada Tuhan. Berdoalah dengan Roh Kudus. Supaya Tuhan meningkatkan sumber daya kemanusiaan kita. Tujuan daripada ranah Allah, kenapa Tuhan semakin meningkatkan sumber daya kemanusiaan dalam keimanan. Supaya kita memperoleh rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik sesuai dengan rancangan daripada Allah yang sesuai dia tertulis dalam kitab Injil. Mungkin kita sudah memahami itu. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, saya pribadi pun selalu jatuh. Dulu saya rajin buat khotbah firman Tuhan di channel YouTube. Tapi belakangan ini berapa bulan saya jatuh. Jatuh masalah demi masalah banyak. Karena mengejar kuasa dunia ini. Banyak tantangan saya hadapi saudara-saudara. Tetapi saat ini kembali Roh Kudus. Betapa sayangnya Tuhan melihat seperti saya pribadi sudah melakukan kesalahan di hadapan daripada Allah. Tetapi Tuhan selalu menuntun, menggenggam tangan saya pribadi. Dia utus Roh Kudusnya supaya tetap berjalan, lanjutkan firman Tuhan ini. Suarakan firman Tuhan. Apapun kehidupanmu, aku tahu kata Allah. Maka ikut firman kebenaran daripada Allah. Ikut Tuhan Yesus. Harus siap menderita. Siap pikul salib. Terbukti. Penderitaan itu harus kita hadapi. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Mari kita pahami dalam firman Tuhan. Perlengkapilah rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa senjata Allah? Firman Tuhan. Berdoa. Hanya berdoa, minta pertolongan Tuhan. Belajar firman Tuhan. Gampang sebenarnya. Tetapi karena begitu kuatnya kuasa tipu daya iblis ini, manipulasi pemikiran kita terjerat. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar demi memahami ke depan. Mari kita saling support dalam doa, saling mendukung dalam doa. Percayalah. Karena angka kematian kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok dalam kehidupan kita. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, kuasa tipu daya iblis sekarang semakin ngeri. Lihatlah suasana dunia. Lihatlah. Hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita, saudara-saudara. Tak ada yang bisa menolong. Mari semakin memahami, mentaati, belajar kita bersama. Saudara-saudara sama-sama kita belajar. Bagaimana kita kuat bersama, dan barang siapa yang menonton video ini akan saya share. Mari belajar. Supaya kita tidak ketinggalan. Bukan harus sepenuhnya Tuhan berkata tiap menit, tiap detik berdoa. Tiap jam berdoa, tidak. Bukan itu Tuhan butuhkan. Tapi ingatlah Tuhan dalam hidupmu. Mengucap syukurlah segala lawatan penyertaannya. Berdoalah engkau supaya kuat. Pahamilah di dalam kehidupan ini. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Inilah penting kita pahami menjelang hari terakhir ini. Menjelang akhir zaman. Segala gejolak yang terjadi bawah kolong langit, musibah, masalah demi masalah, itu akan terjadi. Yang sudah tertulis dalam kitab Injil perkataan Allah hidup. Penggenapan. Dan harus kita hadapi itu. Kenapa Tuhan buat itu sebuah murka daripada Allah? Supaya kita semakin berseru kepada Tuhan. Berharap pertolongan Tuhan. Supaya kita tetap mengingat Sang Pencipta kita di dalam nama Yesus Kristus. Penting ada pemahaman saudaraku. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Dimana pada siang hari berbagi ini kita kembali buka channel YouTube. Kita belajar arahan bersama dari Tuhan. Bukan arahan saya, tidak. Arahan hikmat dari atas. Pengajaran daripada Tuhan. Bukan hikmat dunia kita berbicara. Arahan kita buat, kita belajar bersama. Bagaimana kita nanti menerima pengharapan. Menerima pengharapan, iman dan kasih. Bagaimana kita belajar itu. Hanya Tuhanlah yang tahu itu, saudara-saudara, perbuatan kita. Bukan, jangan kita memahami iman dan pengharapan karena duniawi, jangan. Tuhanlah yang memahami itu, semua yang tahu. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, terima kasih pada hari Sabtu berbahagia ini. Dimana besok saudara-saudaraku ingat datang ke gereja Anda. Tempat peribadatan, persekutuan, menyembah Tuhan. Karena kitalah baik suci daripada Allah. Kitalah punya milik daripada Roh Kudus. Dimana Sabtu langkahkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Saya pun mulai belajar saat ini. Selama saya jauh daripada Tuhan, banyak masalah kuhadapi. Tapi terima kasihlah bagi Tuhan. Kita diingatkan kembali. Diingatkan. Berarti dia masih sayang kepada orang-orang yang berdosa kepada dia. Supaya orang kita berdosa ini semakin memahami rencana daripada Allah.
Sebab itu firman Tuhan berkata, aku datang kepada orang yang jahat. Supaya mengerti akan kebenaran. Tetapi orang benar bertahanlah dalam imannya. Itu penting. Di dalam keimanan seseorang manusia tentang kebenaran Tuhan. Mari kita belajar memahami perbuatan kuasa kegelapan. Baru kita memiliki iman. Itu penting. Terima kasih saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Inilah seruan khotbah pada Sabtu siang berbahagia ini. Kita belajar bersama, kita share nanti. Mohon izin dan mohon maaf bagi penonton channel YouTube ini. Saya bukan mengobrol firman. Saya bukan menjual firman. Saya memberitakan Injil perkataan hidup. Like, share. Jangan di-subscribe. Karena saya tidak jual firman, tidak. Tidak mencari keuntungan pribadi. Itu saudara-saudara. Bagaimana kita belajar bersama. Mohon izin, mohon maaf. Karena saya itu memberitakan Injil. Bukan mencari nama. Supaya tertarik tengok orang, tidak. Saya bukan mengobrol firman. Dan saya tidak menjual firman. Tetapi memberitakan Injil. Itu penting kita pahami barang siapa yang menonton. Terima kasih saudara-saudariku. Mohon izin, mohon maaf. Inilah seruan khotbah pada siang Sabtu berbahagia kita buat. Mari kita menunduk diri. Terima kasih Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan kami di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Segala puja puji syukur bagi Tuhan yang menguatkan iman kami. Yang akan mengajari kami supaya kami memahami semakin mengerti. Menghadapi kuasa tipu daya menjelang hari-hari terakhir ini. Yang sesuai dengan pernyataan firman-Mu. Tuhan, ajari kami, dewasakan kami. Hikmati kami semua. Kami tahu dan sadar Roh Kudus sementara Tuhan curahkan. Menguatkan umat-umat kepada Tuhan yang percaya kepada-Mu Bapa. Berdoa, berseru, bersujud, berseru. Tertuju dan terarah. Hati yang tulus hadapan Tuhan. Pagari kami, jagai kami. Engkau yang tahu kekuatan kuasa kegelapan ini. Jangan Engkau terpisah dari iman kami. Berjalan bersama kepada Tuhan. Kami belajar firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Dan jadilah rencana-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Bahkan besok Tuhan Minggu. Hari ke-7 yang Tuhan rencanakan. Biarlah kiranya Tuhan buka hati-hati kami semua datang. Belajar bersama menyembah Engkau. Di tempat peribadatan yang sudah Tuhan sediakan. Dimanapun Tuhan gereja kami semua masing-masing. Buka hati kami, jamah kami, kuatkan kami menghadapi gelora dunia ini. Jauhkan berbagai masalah dari kami. Hanya Engkau tempat yang bisa menolong kami. Hanya Engkau tempat pengaduan kami. Sinari kami dengan sinar keagungan keilahian yang maha tinggi Raja alam semesta Yesus Kristus. Yang bertahta di kerajaan surgawi. Hanya di dalam Bapa, Putra, Kudus kami belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus. Yang baik. Haleluya. Amin.